Halo semuanya, kenalin nama aku Ananda Trichaya Nasution dengan NIM C1053. Nah, kali ini aku akan menjelaskan terkait gimana sih tata cara untuk menggunakan data Excel untuk nantinya kita melihat hasil keturunan yang terbaik untuk pemeliharaan ikan. Nah, menggunakan adanya data Excel ini mempermudah kita untuk melihat individu mana yang terbaik, famili mana yang terbaik, ataupun keturunan yang terbaik untuk kita gunakanlah untuk pemeliharaan ikan atau hasil seleksi. Nah, pertama-tama kita harus lihat hasil seleksi individunya dulu. Nah, di seleksi individunya ini prinsipnya adalah misal 15, hasil seleksinya itu harus di atas rata-rata. Kalau misal pas dengan nilai rata-rata ataupun kurang dari nilai rata-rata, maka itu tidak dijadikan hasil seleksi ataupun kita nggak jadi kita ambil lah ikannya tersebut seperti itu. Karena kita ingin mengambil yang terbaik dari yang terbaik seperti itu, teman-teman. Nah, di sini tinggal kita gunakan filter short and filter. Di sini pakai largest and to smallest seperti yang aku bilang untuk melihat yang terbaik panjang ataupun bobotnya. Nah, di sini sudah sesuai, tidak ada yang bias, terus langsung pakai kita rumus rata-rata average. Terus kita tinggal ambil saja sampai ke data 30 di sini. Dan yep, kita menggunakan satu angka di belakang koma ya teman-teman. Kemudian sama yang aku bilang, hasil seleksi yang kita ambil ini ketika di atas rata-rata gitu panjangnya seperti itu. Dan rata-rata di sini kan 14,7 sehingga harus di atas paling eh, terendah itu harus di 14,8. Dan di sini adanya sampai 15, dari 15 14,6. Nah, 14,6 ini kan di bawah rata-rata sehingga kita tidak ambil untuk hasil seleksi individu yang terbaik seperti itu. Jadi kita copy dari data 1 hingga data yang ke 15, 16. Nah, ini tinggal di copy terus di paste 1 2 3. Nah, seperti ini. Udah sesuai ya guys, teman-teman urutannya. Oke, berarti seleksi individu udah aman. Lanjut ke seleksi family. Nah, di seleksi family ini sama juga, sama seleksi individu harus di filter dulu dari largest and to smallest. Continue with current selection. Add it. Di sini tidak ada yang bias juga. Kita rata-ratain pakai rumus average seperti biasa ya. Menggunakan rata-rata average. Kalau kita pilih seleksi datanya, terus kita dapetin satu angka di belakang koma juga. Di family B juga sama teman-teman. Short and filter, largest to smallest, tinggal continue with current selection. And yep, dari sini juga tidak ada yang bias ya, peningkatannya segala macamnya. Terus pakai rumus average untuk rata-rata. Tinggal kita select sampai ke sini, terus tutup. Satu angka di belakang koma, teman-teman jangan lupa di sini. Oke, lanjut ke family C juga sama, tinggal kita filter atau di shorten dari largest into smallest. Sorry, nah di sini continue with current selection. Oke, ini udah sesuai juga, tinggal rata-ratain pakai rumus average. Kita pilih atau select datanya untuk kurung, and yep, jangan lupa satu angka di belakang koma. Oke, well done. Nah, hasil seleksi ini kita menggunakan between family and within family. Nah, between family ini kita ambil panjang ataupun rata-rata yang paling tinggi dari setiap family. Kita lihat di sini dari family A, family B, hingga family C. Yang paling tertinggi ada di family B. Kita lihat aja panjang tingkat teratas itu 18,5 di family A, family B ada 19, family C ada 15,8. Dilihat dari rata-ratanya juga paling tertinggi ada di family B. Sehingga between family yang kita ambil ini dari family B. Karena kita lihat panjang terbaik gitu sehingga kita ambil di family B, tinggal kita copy and then kita paste it. Nah, di within family ini beda, kita nggak melihat dari family yang terbaik antara family A, B, dan C, kita lihat dari individunya. Nah, tapi karena kita ingin harus ada perwakilan di setiap family-nya sehingga kita ambil dari family A, family B, hingga family C, kita ambil individu yang terbaik. Aku ambil family populasinya itu ataupun tingkatannya dari 1 hingga 10 aja ya teman-teman, tinggal kita copy. Pas ini sebenarnya tentuan ya teman-teman, tapi aku dan ketentuan dari aku tuh 1 sampai 10 aja. Ini udah sesuai urutannya 15,8, 19 paling tinggi, and 15,5 paling tinggi dari family B. Lanjut ke bobot G3 family A. Nah, di sini sama juga family A-nya kita shorten dari largest to smallest selection. Oke, ini udah sesuai ya teman-teman, tinggal kita rata-ratain pakai rumus average. Kita select datanya, nggak akhir di 30 ini, tutup kurung. Satu belakang koma, oke sesuai. Jangan lupa di sini panjangnya kita ambil dari tingkat 1 sampai 10 aja perwakilan yang terbaik. Tinggal kita paste 1 2 3 sama ya urutannya teman-teman 18,5 hingga 16,7. Nah, rata-rata di ini kita ambil dari G0 yaitu keturunan awalnya pakai rumus average juga dari 18,5 hingga 16,7 tutup kurung. Nah, di sini kita ambil satu angka di belakang koma, jangan lupa. Nah, di sini standar ini mewakilkan simpanan baku ataupun keseragaman
di setiap individu, di setiap keturunan. Jadi kita pakai rumus STDFV, SDFI, terus kita select G0-nya 1 sampai 10 aja, and yep, satu angka di belakang koma, jangan lupa teman-teman. Nah, di G1 ini mulai ada rumus ya, pakai rumus sama dengan norm, INV, terus buka kurung, RAND, tutup kurung lagi, koma, dolar dari rata-rata dan standar. Jadi kita ingin lihat rata-rata dan simpangan bakunya untuk ke setiap generasi-generasinya. Dan di sini kita pakai dolar, berarti dolar G, dolar 4 ya, koma, dolar G, dolar 6. Tutup kurung, di sini sesuai berarti rata-rata. Oh iya, di sini masih ada salah. Nah, rata-rata dan juga standarnya dari G0 ke G1. Oke, di sini tinggal kita drag hingga bawah. Oke, nah di G1 ini tuh sering berubah-berubah ya teman-teman. Jadi ketika kamu ada ganti data untuk ke selanjutnya, itu G1-nya akan berubah. Sehingga kita harus copy untuk dipindahkan ke G1 aksen. Biar di G1 aksen ini datanya tidak berubah-berubah. Dan di sini jangan lupa satu angka di belakang koma, terus short, largest to smallest, continue with current selection. Nah, di sini teman-teman tadi bisa lihat ya G1-nya sempat berubah, makanya digunakanlah G1 aksen ini. Nah, ini untuk tingkatannya udah sesuai, tinggal kita rata-ratain, sorry, pakai rumus average juga. Rata-ratanya dari G1 aksen ya teman-teman, jangan dari G1 karena yang aku bilang tadi berubah-berubah dia. Tekan enter, terus hasil seleksinya ambil dari yang terbaik datanya, terus tinggal di paste. 1, 2, 3, 6. Nah, sini jangan lupa satu angka di belakang koma. Sesuai ya teman-teman dengan G1 aksen. Terus rata-ratanya pakai rata-rata hasil seleksi, bukan rata-rata dari G1 aksen lagi. Di lain datanya. Jadi pakai average juga. Tinggal di select untuk ini. Di sini standar juga untuk simpangan bakunya pakai SD, DFI. Select hasil seleksi, tutup kurung. Nah, di sini satu angka di belakang koma, jangan lupa. Nah, jadi nanti setiap semakin tinggi keturunannya, maka semakin menurun simpangan bakunya, karena akan semakin mirip lah dia dengan keturunan awalnya seperti itu. Di kedua sama juga rumusnya pakai sama dengan norm INV, terus pakai RAND, jangan lupa tutup, terus komain, pakai dolar hasil rata-rata dari G1 dan juga simpangan baku dari G1 hasil seleksinya, berarti M, dolar 4, dolar, sorry, dolar M, dolar 6. Sini udah sesuai tutup kurung. Di sini M4 rata-rata, E6 simpan baku. Oke, udah sesuai, tinggal di enter. Nah, di sini jangan lupa di drakin hingga bawah. Nah, jangan lupa di copy untuk ke biru aksen. Tinggal di 1, 2, 3 in, jangan lupa satu angka di belakang koma. Terus di short and filterin. Continue with current selection. Yep, di sini udah sesuai ya guys tingkatannya. Terus jangan lupa pakai rumus average untuk rata-rata di G2 aksen. Nah, di sini kan tinggal kita select. Oke, kurung. Nah, hasil seleksinya kita ambil tingkat dari 1 hingga 10. Kurang lebih, terus kita pastein. Jangan lupa satu angka di belakang koma. Terus kita ambil rata-rata untuk hasil seleksi G2. Pakai rumus average juga. Tinggal di select hasil seleksinya, terus tutup kurung and enter. Standar juga, semua untuk pakai rumus STDEV. Hasil seleksi di select, tutup kurung. Satu angka di belakang koma, dan forget teman-teman. I'm sorry. Nih, oke. Semakin turun kan teman-teman simpangan bakunya. Terus lanjut ke G3. Di G3 juga sama rumusnya sama G2 maupun G1 dan G0. Pakai rumus norm, INV, pakai RAND, sorry, terus tutup kurung, koma, dolar rata-rata, berarti dolar S, dolar 4, koma, dolar S, dolar 6. Oke, udah sesuai. Terus tinggal kita drakin. Oh, sorry. Di drakin untuk ke G3-nya. Nice, terus di G3 ini jangan lupa di-copyin G3 aksen ke G3 aksen maksudnya paste, terus satu angka di belakang koma. Terus jangan lupa di short and filter untuk kita melihat yang terbaik ya guys panjangnya. Kemudian tinggal kita cari average atau rata-rata dari G3 aksennya. Ini data keseluruhan dari G3, terus ditutup kurung. Satu angka di belakang koma, hasil seleksi kita ambil yang terbaik dari 1 sampai 10 aja. Tingkatannya atau datanya tinggal dipastein satu angka di belakang koma dan forget teman-teman. Terus pakai average untuk yang hasil seleksi karena yang akan kita ambil gitu. Terus tanda simpangan bakunya pakai rumus STDFI. Sorry. Nah, di sini pakai hasil seleksinya juga.
Tuh, satu angka di belakang koma dan forget, teman-teman. Nah, di sini kan sesuai ya, semakin bakunya semakin mengecil. Lanjut ke genetika G. Di sini, rata-rata panjang G0 hingga G3 ini tuh diambil ataupun didapat dari bobot G3 family A gitu. Dia otomatis tinggal, ini rumusnya ya guys. Nah, tinggal kita ubah satu angka di belakang. Oke, nice. Di genetik gen ini rumusnya adalah eh, rumusnya dari keturunan akhir dikurang keturunan awal dibagi keturunan awal dikali 100. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumusnya sama dengan di sini kan G1 ya, genetika gain. Diambil dari G1 dikurang G0 dibagi G0 dikali 100. Seperti itu. Berarti buka kurung G1 C4 kurang C3 itu kurung berarti C3 dikali 100. Di sini dibagi ya, jangan lupa. Nah, terus ini sama dengan pakai rumus yang tadi ini, tapi G2 berarti G2 dikurang G0. Oke, ini C5 dikurang C3 satu kurung dibagi C3 dikali 100. Berarti buka sama dengan buka kurung ya C6 dikurang C3 satu kurung dibagi C3 dikali 100. Ini tuh berarti bacanya ada peningkatan 8,1% dari keturunan awalnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi rumusnya tetap sama juga, tapi bedanya seperti yang tadi aku katakan. Berarti karena dia G1, berarti G1 dikurang G0, tutup kurung dibagi, sorry. Nah, dikali 100, teman-teman. Rumusnya buka kurung, C5 dikurang C4, tutup kurung, C4 dikali 100. Tutup kurung, ada kesalahan penulisan, di sini ada kurang tanda miringnya untuk menandakan bagi. Terus di sini sama dengan buka kurung C6 dikurang C5, tutup kurung dibagi C5 dikali 100. Oke, kita mau ngebulatin karena yang aku katakan sebelumnya aku ingin satu angka di belakang koma aja ya, nggak yang terlalu banyak. Yang rumusnya pakai sama dengan round. Kita sekitaran pakai B10. Kita kan mau ngambil data yang pertama dulu yaitu ada di B10 19,316 bla bla bla. Terus dikomain sama satu. Kenapa koma satu? Karena kita ingin satu angka di belakang koma. Kurung. Ini. Tinggal ini didrakin aja sesuai ya teman-teman. Di sini di ukuran, ini diambil dari em, data gitu. Dari data pembulatan. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada 19,3-nya tuh cuma satu ya guys. Jadi kita cuma satu buat. 19,2 lanjut. Kemudian 19,1. Terus di sini ada 19. Nah, di sini dijumlah pakai rumus count if. Kita ambil dari pembulatannya dulu, terus di koma E 10. Kenapa E 10? Karena kita mau melihat berapa sih jumlah atau populasi dari ukuran 19,3 ini dilihat dari pembulatan di hasil seleksi G3 ini. Satu benar ya teman-teman. Kemudian tinggal ini tinggal di drag aja. Nah, karena rumusnya tetap sama. Oke, ini udah sesuai guys. Nah, setelah itu kita biar rapi, tinggal kita all brothers. Terus di garis rata-rata X ini kita ambil X-nya itu dari average average dari pembulatan ya teman-teman. Nah, di sini kita komain, terus enter. Karena kita mau satu angka di belakang koma, jangan lupa 19,1 ya. Terus di sini juga sama, tinggal didrakin ke bawah. Tapi di sini udah sesuai ya guys. Oh belum, di sini masih C11 takutnya ada kesalahan nih nanti kita sesuaiin aja, ngikutin, and yep. Nah, di ini kita ngambil dari modus. Tapi kita melihat dari batas atas dan batas bawah di sini berarti tinggal ditambah satu. Ini kan 5, berarti di sini 6. Terus di sini 0. Ini menggunakan batas bawah dan batas atas. Kita mau mempermudah dengan cara adanya grafik gitu. Grafiknya itu diambil dari ukuran dan jumlahnya terlebih dahulu, insert and recommended charge, pakai scatter, jadi scatter pakai ini. Terus tinggal kita klik, nah diklik, terus select data, terus select data, add, kita mau garis rata-rata XY-nya juga kan pastinya teman-teman. Nah, series name-nya dikosongin, series value-nya tinggal dipilih, terus garis value-nya tinggal kita pilih yang bagian Y. Nanti di okein, okein. Nah, udah selesai teman-teman. Tinggal gambar besar, gambar kecil. Nah, di sini kita ganti judulnya jadi seleksi G3. Seleksi, wait, si G3. Tinggal kita sesuaiin aja ketentuannya. Ini pakai Times New Roman, ukuran 12, dan otomatis hitam. Nah, terus aku bold, Ctrl B, and ya, sudah jadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan maupun dalam perbuatan saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.